puji bagi Tuhan semesta alam. Kita negeri berlian, ciptakan damai anti kekerasan, warna dan indah perbedaan, taat konstitusi dan toleransi, saling menerima dengan semua tradisi, kebalkan tangan dan saling menghargai cita-cita kita untuk NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah rahayu. Selamat datang kembali di podcast Lantai Surga, obrolan santai seputar moderasi beragama. Dengan saya Siti Nurhayati. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu menjadi muslim moderat sejak di bangku madrasah. Mengapa tema ini penting? Karena remaja madrasah hari ini adalah pemimpin umat dan bangsa di masa yang akan datang. Bersama saya telah hadir narasumber yang akan berbagi wawasan tentang pentingnya membentuk karakter moderat di kalangan remaja madrasah. Beliau adalah Kepala MTS Negeri 1 Purworejo, Bapak Haji Wahyu Triwijayanto, SPD, MPD. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu Aya, Sehat. senang sekali bisa bertemu pada hari ini. Alhamdulillah. Pemirsa, kali ini podcast Lantai Surga hadir dalam edisi spesial karena kami menyapa pemirsa langsung dari studio MTS Negeri 1 Purworejo. Sebuah studio yang menjadi sarana pembelajaran komunikasi, teknologi, dan kreativitas siswa. Begitu ya Pak Wahyu? Betul Bu Aya, MTSN 1 Purworejo terus berinovasi dalam pembelajaran berbasis teknologi. Studio ini bukan sekedar ruang rekaman, tetapi juga merupakan laboratorium pembelajaran komunikasi dan karakter bagi para siswa. Bapak, sebelum kita masuk ke topik utama, selaku narasumber sekaligus kepala madrasah, bisa mengenalkan lebih dekat tentang MTS Negeri 1 Purworejo? Baik Bu Aya, MTS Negeri 1 Purworejo yang beralamatkan di Jalan Keseneng, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, saat ini memiliki siswa dengan jumlah 940 yang terbagi menjadi 30 rombel atau kelas belajar. Dan masing-masing rombel sudah ada program unggulannya Bu Aya. Ada 5 program unggulan. Kelas A misalnya itu program unggulan tahfidz, kelas B adalah program unggulan bilingual, kelas C dan D adalah program unggulan riset, kelas E dan F adalah program unggulan teknologi informasi, kelas G dan H adalah program unggulan olahraga, sedangkan kelas I dan J adalah program unggulan seni budaya. Setiap program dirancang untuk menggali potensi siswa sesuai minat bakatnya masing-masing, sekaligus membentuk karakter berakhlak mulia dan moderat dalam beragama. Banyak prestasi yang sudah dicapai oleh anak-anak kita Bu Aya dari MTS 1 Purworejo. Misalnya adalah juara pidato bahasa Arab tingkat nasional di Surakarta kemarin, juara pidato bahasa Inggris, juara storytelling juga tingkat nasional, dan kemarin juga belum lama ini juara umum Porseni MTS Kabupaten Purworejo. Dan yang baru kemarin ini adalah juara umum Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat Kabupaten Purworejo dan sebagainya. Cukup banyak Bu Aya. Jadi saya tidak hafal satu persatu. Masya Allah, luar biasa Pak Wahyu. Tidak heran jika setiap tahun banyak masyarakat dan orang tua yang mempercayakan pendidikan putra-putrinya di sini ya Pak Wahyu ya. Alhamdulillah Bu Aya. MTS Negeri 1 Purworejo bukan hanya mencetak generasi cerdas secara akademik, tapi juga membangun kepribadian, terbuka dan menghargai perbedaan, sesuai dengan semangat moderasi beragama yang menjadi ciri khas madrasah. Benar sekali Bu Aya. Madrasah ini berkomitmen menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, ramah dan menumbuhkan semangat kebersamaan. Dengan tenaga pendidik yang profesional dan berbagai prestasi tingkat kabupaten hingga nasional. Pak Wahyu, sebelum kita membahas lebih dalam, boleh Bapak ulang kembali apa sih sebenarnya arti moderasi beragama? Baik Bu Aya, moderasi beragama adalah cara pandang, sikap dan praktik beragama yang adil, seimbang, tidak berlebih-lebihan, dan menghargai perbedaan. Dalam Islam ini selaras dengan umatan wasotan, umat yang pertengahan seperti itu.
Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Berarti Islam mengajarkan kita untuk tidak ekstrim ke kanan maupun ke kiri ya Pak Wahyu. Islam itu adalah rahmatan lil alamin, membawa kasih sayang bagi seluruh alam. Pak Wahyu, kalau kita lihat, kenapa sih moderasi beragama itu harus ditanamkan sejak remaja, bahkan sejak mereka duduk di bangku madrasah? Sebuah pertanyaan yang sangat bagus, Bu Aya. Jadi moderasi beragama itu sangat penting karena sebagai fondasi dalam kehidupan beragama seseorang. Kalau kita ingin generasi muda tumbuh menjadi pribadi yang dewasa dalam berpikir dan bersikap, maka nilai moderasi harus dimulai ditanamkan dari dini, terutama di saat mereka duduk di bangku madrasah. Masa remaja adalah masa pencarian jati diri. Di usia inilah mereka mulai menyerap berbagai pandangan, mencoba memahami dunia dan membentuk prinsip hidupnya. Kalau tidak dibekali dengan pemahaman agama yang rahmatan lil alamin, yang menghargai perbedaan, yang tidak mudah menghakimi dan mampu berdialog dengan bijak, maka mereka bisa mudah terjebak dalam sikap ekstrim, Bu Aya, intoleran, bahkan bisa jadi seseorang yang radikal. Jadi madrasah punya peran yang sangat strategis sekali. Disinilah kita bisa menanamkan bahwa menjadi muslim yang taat tidak harus berarti keras, bahwa mencintai agamanya tidak harus berarti membenci agama yang lain, dan bahwa hidup berdampingan dalam keberagaman adalah bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Jadi menanamkan moderasi beragama sejak remaja bukan sekedar penting, Bu Aya, tetapi sangat mendesak. Karena dari situlah lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijaksana dalam bersikap. Benar Pak Wahyu, saya sering mendapati siswa yang semangatnya tinggi, tapi kalau tidak diarahkan bisa keliru jalannya ya Pak Wahyu. Ya, tepat sekali. Semangat yang tinggi itu adalah anugerah, tapi kalau tidak diarahkan dengan hikmah bisa salah sasaran. Disinilah pentingnya peran guru, pendidik, dan lingkungan madrasah. Kita bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter, Bu Aya. Siswa kita yang mungkin banyak punya idealisme, mereka ingin jadi pembela kebenaran, ingin hidup bermakna, bahkan ingin berkontribusi besar untuk umat. Itu luar biasa. Tapi semangat itu harus dipandu dengan pemahaman yang seimbang, Bu Aya, agar tidak jatuh pada sikap yang keras, tertutup, atau bahkan menyimpang. Jadi moderasi beragama hadir sebagai panduan bahwa kita bisa beragama dengan taat tanpa membenci. Kita bisa teguh pada keyakinan tetapi tetap lembut dalam tutur dan sikap. Dan ini semua harus terus kita tanamkan, bukan sekali dua kali, tetapi menjadi budaya berpikir dan bertindak di lingkungan madrasah. Bapak boleh diceritakan bagaimana madrasah kita menanamkan nilai-nilai moderasi kepada para siswa? Baik, tentu Bu Aya, di madrasah kita nilai-nilai moderasi itu bukan hanya disampaikan lewat teori saja, tetapi benar-benar dihidupkan dalam keseharian sehari-hari. Misalnya dalam kegiatan tadarus setiap pagi, kita ajarkan bahwa membaca Al-Quran bukan hanya untuk mencari pahala saja, tetapi juga untuk menumbuhkan ketenangan, menghormati perbedaan, dan mencintai kedamaian. Saat pelajaran fikih, akidah akhlak, dan SKI misalnya, guru-guru kita menyisipkan pesan tentang pentingnya bersikap adil dan tidak gampang menyalahkan orang lain, dan juga mau mendengar pendapat yang berbeda. Ini penting supaya siswa tidak tumbuh menjadi pribadi yang kaku atau paling merasa benar sendiri. Kegiatan OSIS juga kepramukaan ini menjadi hal yang sangat bagus. Anak-anak bisa belajar bekerja sama, berdialog, menyampaikan aspirasi dengan cara yang santun. Bahkan saat upacara bendera pun kita tekankan bahwa menghormati bendera, menghormati simbol negara itu bukan hal syirik, melainkan sebuah wujud cinta tanah air yang juga merupakan bagian dari iman. Jadi moderasi itu bukan hanya materi, tetapi menjadi nafas dari setiap aktivitas pendidikan di madrasah. Luar biasa. Jadi bukan hanya teori ya Pak Wahyu. Betul sekali. Siswa dilatih berpikir terbuka dan bergaul dengan damai. Tepat sekali Bu Aya.
Di madrasah kita ingin siswa kita tidak hanya cerdas secara akademik ya, tetapi juga matang secara emosional dan sosial. Mereka perlu dilatih untuk berpikir terbuka. Artinya apa? Artinya agar mereka mau memahami perbedaan, tidak cepat menghakimi, dan mampu berdialog dengan bijak. Kita juga mendorong siswa untuk aktif dalam kegiatan lintas kelas, bahkan lintas latar belakang. Dengan begitu, maka mereka akan terbiasa bergaul dalam keberagaman, tapi tetap menjaga adab dan etika. Inilah pondasi dari sikap moderat, Bu Aya. Mampu hidup damai dengan siapapun tanpa kehilangan jati diri sebagai seorang muslim. Nilai ini sangat penting karena mereka adalah calon pemimpin masa depan. Kalau sejak sekarang sudah terbiasa berpikir bijak, insya Allah ke depan mereka akan menjadi pribadi yang membawa maslahat, membawa manfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi bermanfaat juga untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Pak Wahyu, lalu bagaimana cara kita mengukur keberhasilan moderasi beragama di kalangan para siswa? Apa indikatornya? Baik, indikatornya cukup banyak, Bu Aya. Di antaranya, apakah mereka itu menghormati guru? Apakah mereka itu menghargai temannya? Apakah mereka itu bijak menggunakan media sosial, baik dengan lingkungan, serta ikut menjaga persatuan? Kalau itu semua sudah mulai tampak, maka berarti nilai moderasi sudah mulai tertanam di dalam hati dan jiwa anak-anak kita. Pak Wahyu, saya jadi teringat suatu kegiatan madrasah. Teringat apa itu, Pak ya? Kita pernah mengadakan bakti sosial, mengunjungi kepada warga yang berbeda agama di sekitar lingkungan madrasah. Sempat kita dokumentasikan saat itu. Menurut Bapak, apa kegiatan seperti ini dalam menanamkan moderasi beragama kepada para siswa? Ya, Bu Aya, betul sekali. Saya ingat kegiatan sosial itu menjadi contoh nyata bagaimana moderasi beragama itu dipraktikkan. Siswa kita itu belajar bahwa berbuat baik itu tidak mengenal batas agama atau suku. Ketika mereka datang, menyapa, lalu memberikan bantuan dengan tulus kepada warga yang berbeda keyakinan, mereka merasakan langsung indahnya kebersamaan dalam perbedaan. Dokumentasi video yang kita punya dulu itu menjadi pengingat bahwa moderasi beragama bukan hanya konsep di kelas saja, tapi juga nyata dalam aksi. Dari situlah siswa kita belajar bahwa Islam yang rahmatan lil alamin itu adalah Islam yang menebar rahmat kepada semua tanpa pilih kasih. Ini pengalaman yang sangat berharga bagi mereka. Kita ajak pemirsa Pak Wahyu saksikan dokumentasi kegiatan bakti sosial siswa madrasah sebagai wujud nyata moderasi beragama. Ya, baik Bu Aya. Ini dalam rangka meditasi ada alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha. Masya Allah Pak Wahyu, setelah melihat video tadi, saya merasa nilai moderasi itu begitu hidup di madrasah kita. Dari sisi Bapak sebagai kepala madrasah, apa pelajaran paling berharga yang bisa diambil siswa dari kegiatan seperti bakti sosial lintas agama itu, Pak Wahyu? Ya Bu Aya, yang paling berharga adalah pengalaman langsung. Siswa belajar bahwa menghormati perbedaan bukan berarti mengurangi iman, justru memperkuat rasa kemanusiaan. Mereka belajar bahwa Islam itu hadir dengan kasih sayang dan kepedulian terhadap siapapun. Kegiatan seperti itu menanamkan empati, sikap terbuka, dan keinginan untuk menebar manfaat Bu Aya. Nilai-nilai inilah yang menjadi inti dari moderasi beragama. Baik Pak Wahyu, sekarang ini siswa sangat aktif di media sosial.
tantangannya tentu lebih besar. Iya, betul. Apa pandangan Bapak tentang hal ini? Bahwa media sosial saat ini menjadi ruang baru bagi remaja untuk berekspresi. Ini tidak bisa kita hindari. Tapi di sisi lain, ini juga menjadi sebuah tantangan besar dalam menanamkan moderasi beragama. Di dunia digital ini, informasi datang begitu cepat dan tidak semuanya benar atau bermanfaat. Siswa bisa saja terpapar konten yang provokatif, ujaran kebencian, atau pemahaman agama yang sempit. Kalau tidak kita bekali dengan nilai moderat sejak dini, mereka bisa mudah terpengaruh. Karena itu penting bagi madrasah untuk tidak hanya mendidik siswa di ruang kelas, tetapi juga membimbing mereka menjadi pengguna media sosial yang bijak. Kita ajarkan bagaimana menyaring informasi, menyampaikan pendapat dengan sopan, serta menghargai keberagaman pandangan. Moderasi itu bukan pada soal sikap di dunia nyata saja, Bu Aya, tetapi juga bagaimana kita bersikap di dunia maya. Dan generasi muda harus bisa menjadi teladan kebaikan di dunia itu, baik dunia nyata maupun di dunia maya. Masya Allah, setuju Bapak. Jangan sampai siswa madrasah justru ikut menyebar hal yang negatif, apalagi membawa-bawa agama, Pak Wahyu. Benar sekali, Bu Aya. Selanjutnya Bapak, kita tahu bahwa madrasah punya peran besar. Tapi tentu pendidikan di rumah juga sangat berpengaruh. Sebenarnya, bagaimana peran orang tua dalam membentuk sikap moderat pada putra-putri mereka? Ya, Bu Aya, jadi peran orang tua itu sangat sentral dalam membentuk karakter anak, termasuk dalam menumbuhkan sikap moderat. Rumah adalah madrasah yang pertama bagi anak, dan orang tua adalah guru yang utama. Dari merekalah anak-anak kita itu belajar cara bersikap, cara berbicara, dan cara memandang sebuah perbedaan. Sikap moderat bisa tumbuh jika orang tua membiasakan komunikasi yang terbuka, menghargai pendapat anak, dan memberi contoh bagaimana mensikapi perbedaan dengan tenang dan bijak. Ketika anak mendengar orang tuanya berbicara dengan sopan, tidak mudah menghakimi sendiri, dan bersikap adil, mereka pasti akan belajar meniru apa yang orang tua lakukan. Yang tidak kalah penting, Bu Aya, bahwa orang tua juga perlu menyaring informasi yang dikonsumsi anak, terutama dari media sosial dan lingkungan sekitar. Dengan bimbingan yang penuh kasih sayang, anak akan merasa aman untuk bertanya, berdiskusi, dan akhirnya tumbuh sebagai pribadi yang toleran namun tetap kokoh dalam keimanan. Terakhir Pak Wahyu, apa pesan Bapak untuk para siswa madrasah agar mereka bisa tumbuh sebagai muslim yang moderat dan menjadi agen perdamaian? Ya, terima kasih Bu Aya. Jadi pesan saya untuk anak-anak kita semua, khususnya anak-anak di madrasah, bahwa kalian adalah generasi penerus bangsa sekaligus penerus umat. Jadilah muslim yang cerdas, santun, dan terbuka, Bu Aya. Jangan mudah terprovokasi oleh perbedaan, tapi belajarlah memahami dan menghargai orang lain. Islam itu agama rahmat yang membawa kedamaian untuk semua. Maka jadilah pribadi yang menyebarkan kedamaian, baik lewat ucapan, perbuatan, maupun postingan di media sosial. Tanamkan dalam diri kalian bahwa menjadi moderat bukan berarti lemah, Bu Aya, tetapi itulah kekuatan sejati, mampu menyeimbangkan keyakinan dengan toleransi, ibadah dengan akhlak, cinta tanah air dengan cinta akhirat. Kalian adalah harapan. Madrasah membimbing kalian bukan hanya untuk jadi anak yang pintar, tetapi untuk juga menjadi anak yang bijak dan bermanfaat. Jadilah agen perdamaian dimanapun kalian berada. Jadilah muslim yang mencerminkan kasih sayang, bukan kebencian. Ramah, bukan pemarah. Mendengar sebelum menyalahkan. Belajarlah memahami sebelum memvonis. Tunjukkan bahwa siswa madrasah itu adalah cerdas, toleransi, dan siap membangun bangsa dan negara. Masya Allah, begitu banyak pelajaran yang bisa kita petik hari ini. Dari penjelasan Pak Wahyu, kita jadi makin paham bahwa moderasi beragama bukan sekedar teori, tapi sikap hidup yang harus dibiasakan sejak dini, di rumah, di madrasah, bahkan di dunia digital. Bu Aya, semoga anak-anak kita, anak-anak madrasah
bisa tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik ya, tapi juga bijak dalam bersikap, terbuka dalam berpikir, dan damai dalam bertindak. Karena dari merekalah wajah Islam yang rahmatan lil alamin akan terus bersinar. Alhamdulillah, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Wahyu atas waktu dan ilmunya. Sama-sama Bu Aya. Semoga nasihat dan ilmu yang Bapak sampaikan menjadi bekal berharga bagi kita semua. Amin. Kepada para pendengar podcast Lantai Surga, mari bersama-sama kita perkuat karakter moderasi sejak dini. Karena remaja hari ini adalah penentu masa depan Islam yang damai dan bersatu. Saya Bu Aya. Dan saya Pak Wahyu. Pamit undur diri. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di program podcast Lantai Surga Kementerian Agama Kabupaten Purworejo. Jangan lupa tonton terus kanal media sosial Kementerian Agama Kabupaten Purworejo. Like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiatsu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, berkah rahayu. Segala puji bagi Tuhan semesta alam, kita negeri berlian, ciptakan damai anti kekerasan, warna dan indah perbedaan. Taat konstitusi dan toleransi, saling